Indonesia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Potensi besar ini dapat menjadi sumber obat bahan alam. Lebih dari 32.000 ramuan obat bahan alam yang bersumber dari hampir 3.000-an spesies tanaman obat dari berbagai pelosok Indonesia telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perawatan kesehatan dan pengobatan. Obat bahan alam merupakan bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, bahan hewani, dan mineral. Bahan tanaman segar atau kering diolah dan diramu menjadi aneka minuman jamu maupun racikan tradisional untuk pemakaian luar seperti boreh, param, tapel, dan pilis. Telah digunakan masyarakat secara turun-temurun untuk pengobatan serta perawatan sehari-hari. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi dan usodo, yang berarti penyembuhan penggunaan ramuan bahan alam disertai doa-doa penyembuhan. Pada 6 Desember 2023, UNESCO menetapkan budaya sehat jamu menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Hal ini menjadi bukti kalau budaya jamu sudah diakui oleh dunia. Pada zaman modern, jamu atau ramuan tradisional telah dikembangkan menjadi ribuan produk obat bahan alam yang terdaftar di Badan POM dan tersedia bebas di pasaran atau dapat diperoleh berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kesehatan. Obat bahan alam ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu jamu. Merupakan obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Keamanan dan khasiat jamu dibuktikan secara pengalaman empiris atau turun-temurun. Golongan berikutnya, obat herbal terstandar atau OHT, merupakan obat bahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan coba serta bahan baku yang telah distandarisasi. Kemudian, golongan berikutnya adalah fitofarmaka, merupakan obat bahan alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan coba dan uji klinik pada manusia, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Golongan keempat, obat bahan alam lainnya, antara lain berupa produk obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam import, dan produk obat bahan alam lisensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain dari obat bahan alam yang mengandung 100% bahan alam dalam komposisinya, ada kategori suplemen kesehatan dan obat kuasi. Suplemen kesehatan adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasikan dengan tumbuhan. Sedangkan obat kuasi adalah bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan. Satu bagian tanaman obat mempunyai berbagai macam khasiat. Jangan lupa untuk cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Bersama kita dukung pemanfaatan obat bahan alam. Pastikan sesuai dengan anjuran penggunaan dan konsultasi pada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Mari kita lestarikan warisan budaya sehat dengan obat bahan alam Indonesia. Indonesia, surga bahan alam dunia.